Dari mulai zaman Belanda, itu cerita dari kakek saya, mulai zaman Belanda sudah membuat genteng. Jadi turun-temurun sampai saya sekolah SD, SMP, SMA masih genteng gitu loh. Jadi mungkin karena terus terang saya sendiri tidak punya kemampuan yang lebih di bidang yang lain gitu. Jadi kita coba menggeluti yang ada dan yang kita bisa. Perkenalkan, nama saya Rohman selaku CV Batak Kingdom yang beralamat di RT 1 RW 4 Dusun Kebumen 2 Desa Kebumen Kecamatan Pringsurat Kabupaten Temanggung. Kita memulai usaha sekitar tahun 2015 awalnya karena dari kegelisahan masyarakat karena ada gejolak menurunnya pangsa pasar genteng yang waktu itu sudah secara masif produk pabrikan seperti asbes dan kawan-kawan sudah masuk ke desa-desa. Jadi waktu itu genteng sudah mulai merosot, jadi sering kali di kampung kami itu menumpuk stok gentengnya. Awal mulanya seperti itu. Jadi kita mencoba keberuntungan baru, produk percobaan. Nah, padahal sebetulnya bata tempel itu kan sudah jauh lama sekali. Boleh dikatakan malah bata tempel itu 7.000 sebelum Masehi, di Mesir kuno sudah ada sebetulnya. Nah, kita kan cuma mengadopsi ATM lah, kita amati, tiru dan modifikasi seperti itu, Mbak. Nah, karena kita itu lahir di Kebumen, nenek moyang kita juga sudah bergelut dengan tanah liat. Waktu itu masih genteng manual ya, dari mulai zaman Belanda, itu cerita dari kakek saya, mulai zaman Belanda sudah membuat genteng. Jadi turun-temurun sampai saya sekolah SD, SMP, SMA masih genteng gitu loh. Jadi mungkin karena terus terang saya sendiri tidak punya kemampuan yang lebih di bidang yang lain gitu. Jadi kita coba menggeluti yang ada dan yang kita bisa. Nah, yang kita bisa mungkin cuma memodif sedikit dari genteng ke bata tempel. Kalau genteng dan bata pasang itu kan sudah ada, waktu itu sudah ada. Bata tempel sudah ada, cuman belum memasarkan di daerah kami, dan umumnya di Indonesia pun waktu itu belum boom ya, belum booming gitu ya. Makanya kita mulai dari itu, percobaan membuat bata tempel. Waktu itu saya ingat 2015 kita masih pakai OLX ya, waktu itu ya, sebelum ada merambahnya Shopee, Tokopedia dan lain-lain, kita pakai OLX. Saya masih ingat seperti itu, pasarnya seperti itu. Kalau bata tempel ya seperti saya katakan tadi, kita ATM, Mbak, amati, tiru dan modifikasi. Kita sudah dulu pernah bikin waktu kita ikut orang dulu, Bu, sekitar tahun 2010 lah. Nah, kesempatan ini saya juga sampaikan secara umum. Saya juga selalu berdoa untuk beliau-beliau yang sudah mengajarkan ilmu kepada kami, walaupun ilmu itu kita serap sendiri ya, itu jelas semoga menjadi pahala jariah buat beliau-beliau semua yang sudah memprakarsai pembuatan bata tempel di Kebumen atau di Temanggung atau di Indonesia lah gitu. Karena kita terus terang kita meniru. Mungkin yang lain dari kami cuman mungkin pengelolaannya, karena kita pengelolaannya padat karya. Batak Kingdom bukan usaha pribadi, tapi awal mula kita mendirikan CV Batak itu untuk kemaslahatan warga sekitar. Dan alhamdulillah ini sudah
terrealisasi seperti itu. Masalah mitra yang bergabung dengan CV Batak Kingdom, awal mula niat kami mendirikan usaha ini adalah tidak ada mindset bisnis murni. Itu yang satu. Bukan berarti bisnis nomor 2, tapi mengikutinya kan gitu sih. Pertama kita waktu itu saya buat sendiri, jual sendiri 2015 ya. Setelah itu seperti stuck gitu loh. Sempat stuck juga. Makanya pas itu kakak saya pulang. Dia memang orang marketing ya. Ya dia pulang ngobrol panjang lebar, ceritalah tentang genteng, bata tempel ini. Nah, kakak saya bilang gini, "Dah Om, kamu fokus di produksi. Nanti kakak saya bilang biar saya bantu yang masarin." Nah, waktu itu 2015 sudah yang menghandle marketing kakak saya. Jadi saya fokus di produksi. Saya masih sendiri waktu itu. 2016 sendiri, kewalahan. Lebih banyak permintaan dari produk yang saya hasilkan. Makanya waktu itu mulai saya mengajak adik. Karena kita ada adik, ada saudara yang dekat, dan tetangga. Merambah dari tiap tahun itu ada dua orang terus sampai sekarang 20 warga yang terlibat dalam pembuatan bata tempel. Dan tiap orangnya, tiap rumahnya itu tiap topongnya ya, ada yang punya 3 karyawan, 4 karyawan, bahkan ada yang 10 karyawan gitu. Jadi total mungkin sekitar yang ASN ya, ini ASN pendidikan ASN yang dia tetap tiap hari berangkat itu sekitar 80 orang lah satu kampung. Belum lagi kalau ada tambahan kalau ibu-ibu yang nyun sewu yang sudah agak berumur, dia tidak bisa masuk ke pabrik, itu kita ada kerjaan juga seperti itu. Yang kere atau mungkin pas finishing mengikat itu sambil nyortir itu ibu-ibu kebanyakan. Dan ada yang bapak-bapak yang kalau hampir bukan tiap hari, hampir lah, sering lah kita kadang seminggu 3 kali, 4 kali pengiriman, kita butuh tenaga yang muat. Nah itu. Belum lagi nanti kalau pas kita minta tolong buat bahan baku, jelas kita juga mengundang orang-orang luar gitu. Itu mungkin itu. Jadi kita merasa senang bisa mungkin saling berbagi lah gitu. Intinya itu. Waktu itu kita ada harapan Kebumen itu menjadi kerajaan bata yang membawa maslahat untuk semua warga. Jadi, secara grammar minta maaf mungkin kurang pas ya. Tapi untuk yang satu ini kita tidak menerima saran dan kritik karena Batak Kingdom sudah kita daftarkan di Kemenkumham gitu loh. Sudah dapat nama paten Batak Kingdom. Jadi, walaupun salah biarlah salah, nggak apa-apa. Batak Kingdom itu Batak Kingdom gitu. Respon sangat positif, termasuk BUMDes. BUMDes itu kan tahun 2018 ya. 2018 BUMDes itu punya dana, tapi kemungkinan masih sulit untuk mengembangkan usaha. Makanya sekitar tahun 2021 kita berkolaborasi lah, saling mengisi. BUMDes masuk ke Batak Kingdom sebagian untuk beli alat mesin, dan kita peruntukkan Nun Sewu ya, untuk kita berikan untuk yang kurang mampu lah katakanlah begitu. Dan sebagian modal yang diserahkan ke desa ke BUMDes sekarang untuk menyewa tanah, lahan. Jadi teman-teman pengrajin itu kalau sewa tanah masuk ke uangnya ke BUMDes. Jadi BUMDes juga jalan, masyarakat juga senang kan gitu. Batak Kingdom juga terbantu. Prospek sekali Mbak
kaitan dengan Batak Kingdom ini, di mana di situ BUMDes hadir, di mana ada alat dan lain sebagainya. Bahkan sekarang ini sudah kurang lebih 20 pengrajin batu bata, maksud Batak Kingdom ini, dan sudah pengguna dari Batak Kingdom ini sudah sampai juga di luar Jawa dan di kota-kota di Indonesia ini. Harapan saya selaku kepala desa, yang pertama selain mempekerjakan warga masyarakat yang bisa bisa kerja di situ, harapannya Batak Kingdom ini bisa punya pasaran yang lebih luas lagi, khususnya di dalam negeri, bahkan mungkin kalau memang ini prospek, kemudian pemasarnya bagus, sehingga akan menyebar di seluruh Indonesia ini, harapan kami. Tahap pertama jelas kita pemilihan bahan baku, nanti kita ada gradernya sendiri, sudah ada ahlinya sendiri. Kadang kita mencari lahan yang disewakan ya, karena mungkin boleh kita ketahui semua bahwa di lingkungan Kebumen sendiri, karena kerajinan sudah dari zaman dulu sudah habis di desa Kebumen, jadi kita merambah ke desa-desa lain. Kita memilih bahan baku, kalau sudah transaksi dan kita coba bagus, kita sewa. BUMDes lah sewa. Kita bawa pulang, Mbak. Tanah itu kita bawa pulang. Kita di rumah nanti dicampur pasir. Itu pasirnya sampai pasir baledu. Bledu lah orang Jawa bilang, orang kampung Bledu itu pasir sungai yang ada di Mundilan itu ya, ada yang terpisah itu pasir Bledu, campur kurang lebih 10% lah, pasir itu 10%. Terus kita giling, dan proses penggilingnya kita 2 kali, Pak. Jadi proses penggilingan pertama itu sudah halus, masih kita giling lagi. Jadi diharapkan nanti bahan bakunya itu sudah betul-betul lembut, seperti jenang lah, seperti itu. Nah, setelah itu barulah kita cetak pakai mesin. Nanti kalau sudah sekitar sehari atau 2 hari, nanti ibu-ibu itu yang merapikan. Boleh saya perlihatkan? Nih. Ini kan butuh ketelitian untuk membuat rapih seperti ini. Dan itu manual dari satu persatu. Padahal satu mesin sehari bisa menghasilkan kadang 1000 pieces satu mesin. Kalau 20 mitra ini ada 40 mesin, seperti itulah kira-kira. Ini. Nah, setelah kita rapikan, tadi sempat lihat itu kita bawa ke ini, di bawah atap ini. Dia tidak terkena hujan dan tidak terkena sinar matahari langsung, supaya resiko melengkungnya tuh lebih sedikit. Setelah kering nanti kita bawa ke tungku ditata rapi dengan ada space-nya ya, ada jarak-jaraknya biar api itu bisa menembus ke lapisan paling atas, seperti itu. Setelah itu baru sudah dingin kita bongkar, kita sortir. Nah, itu ada tim sortirnya, jadi ada yang melengkung kita sisihkan, enggak kita jual, tetap kita sortir. Ada yang pendet kita sortir semua, kita menjaga kualitas. Dan itu sudah terkondisi ke teman-teman pengrajin semua di desa Kebumen. Kurang lebih dari proses awal sampai akhir itu sekitar 25 hari. Ini 25 hari. Tapi untuk yang kedua jelas lebih cepat karena yang belakang produksi terus kan gitu ya. Yang untuk pertama sekali sekitar 25 hari baru bisa proses pembakaran. Nanti mungkin di tiap
seminggu sekali sudah bisa bakar, sudah bakar terus gitu. Kalau musim hujan dan panas itu sebetulnya bukan kendala. Kalau buat saya pribadi, musim hujan itu berkah. Kenapa berkah? Karena teman-teman produksinya nggak banter-banter kan gitu ya. Kalau dia nggak banter, kita agak ngelongi pusing. Nah, kalau kemarau, semua pengrajin ngebut bikinnya, saya stok mesti banyak. Ya kita juga harus menjualkan barang punya teman-teman kan gitu. Ya, karena kita kan bukan pasif ya, karena kita harus selalu promosi, menawarkan di BUMN, di proyek-proyek lokal dan lainnya itu kita harus kerja keras untuk biar semua barang punya teman-teman itu bisa terjual gitu. Varian itu bata tempel sendiri sudah ada 5 jenis lah. Yang tadi saya perlihatkan ini bevel ya, ada pinggulnya, ada bevel, dan ini ada 2 ukuran, berarti sudah 2 varian. Nanti ada lagi yang kasar seperti ini. Ini memang klasik, ini custom permintaan. Ya, lebih jadul dan lebih klasik kan gitu. Ini yang kasar. Seperti itu. Ada yang halus dan ukurannya ada 2 ukuran. Ada lagi yang lebih gede, kasar, bolak-balik. Itu. Sekitar 5 varian dan ada varian custom warna. Warna itu ada yang minta belang. Itu yang klasik hitam-hitam itu bukan nggak mateng, itu sudah mateng tapi dibakar lagi. Jadi prosesnya 2 kali. Jadi jadul klasik bagus. Ada lagi yang custom warna gradasi. Warna gradasi itu ada yang putih, coklat, warna-warna mateng, itu klasik gradasi ada. Itu nanti bisa dilihat di tumpukan stok gitu. Jadi, ada lagi selain bata tempel, kita juga produksi bata expose dengan beberapa ukuran. Ada yang ada cowaknya, ada yang solid, balok. Karena permintaan kadang seperti puro dan lain-lain, kita minta yang solid, yang balok. Ada lagi bata expose yang lubang-lubang. Juga sekarang ada varian baru lantai. Kita buka lantai terakota dari tanah liat. Itu ada yang ukuran 10-20, 20x20 gitu. Kalau harga, kalau bata tempel itu sebetulnya sama, harga pokoknya sama. Cuman kita bedanya di jumlah dan jarak. Umpama kita kirim ke Papua 50 meter dan kita kirim 50 meter ke Jakarta, jelas akan beda kan gitu. Sebetulnya ini yang lebih kompeten menjawab ini kan pihak orang lain ya. Yang saya tangkap itu positif. Maksudnya positif, perekonomian desa Komen lumayan bagus. Minta ibu-ibu yang nggak bisa kerja ke pabrik, bisa kerja di bata gitu. Bapak-bapak yang sudah usianya mungkin sudah 40 tahun ke atas bisa bantu-bantu muat, bantu-bantu cetak dan lain-lain gitu. Dan kalau warganya itu sudah punya pekerjaan tetap, walaupun menurut saya penghasilan bukan yang gede banget, tapi dia sudah punya penghasilan tiap hari, bisa berkarya tiap hari, insya Allah dia juga akan mengimbas ke lingkungan sekitar, warung-warung dan lain-lain. Itu cerita dari mereka, katanya yes, terima kasih, lumayan lah gitu. Pangsa pasar bata tempel, bata kingdom itu untuk semua kalangan. Jadi kadang kita melayani orang Jakarta cuman butuh variasi 10 meter Mbak, itu bisa terkirim, kita bisa kirim 10 meter. Kita pangsanya berarti user langsung ya kalau yang 10 meter. Ada yang BUMN proyek seperti yang sudah kita bekerja sama lah, yang dulu-dulu itu ada Waskita, Wika, yang sekarang Adikarya di pintu-pintu tol sekarang sudah mulai lah. Kalau di daerah sini yang terdekat Adikarya baru bangun pintu tol di Tempel, Sleman, Kalasan Sleman, Prambanan dan Ambarawa. Itu sudah mulai, itu sudah kita kirim bata tempel. Jadi mungkin tidak semua pintu tol, tapi kita sudah sering kirim ke kantor-kantor pintu tol di daerah Indonesia lah, di Jakarta, di Jawa Tengah, Jawa Timur gitu. Kalau bicara masalah kompetitor ya,
kita nggak pernah melihat itu sebagai kompetitor. Kita menganggap dia adalah relasi. Jadi kita lebih enjoy menikmati perjalanan bisnis. Teman-teman yang bikin itu sudah ada yang lebih dulu dari kita. Daerah Jawa Timur, Jawa Barat, Purwakarta, bahkan ada di daerah mana tuh ya, di daerah Jakarta ada banyak sebetulnya. Dan kita nggak menganggap dia kompetitor. Kita jalan bareng. Kadang gini Pak, kalau kita menyikapi seperti itu, kita bisa saling, ya mutualisme lah. Kalau dia butuh barang kita nyuplai. Kalau kita butuh barang mereka, kita minta mereka bantu kita. Jadi kita jalan bareng, jadi enak. Harapan kami semoga Batak Kingdom itu menjadi ikon desa Kebumen dan bisa menjadi usaha yang berkelanjutan, yang paling penting bisa membawa maslahat untuk semua warga.